Halo Zol, hai Mistik, kembali dengan saya Pian Doko di Bermain Jiwa. Video ini masih seri Kundalini. Jadi video sebelumnya saya jelaskan beberapa gejala, simptom yang menandai proses kebangkitan Kundalini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, lalu bagaimana Mas? Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan lebih dulu konteks pemahaman metafisika ya. Kenapa ini perlu kamu pahami konteksnya? Karena begini, gejala kebangkitan Kundalini ini pengalaman subjektif, oke? Kemudian ya memang terasa aneh, membingungkan, menyakitkan. Permasalahannya adalah dalam beberapa kasus keilmuan modern itu belum tentu menangkap fenomena ini. Jadi kadang kamu mengalami gejala yang aneh, ya kan? Tapi mungkin secara medis diperiksa tidak ada apa-apanya. Nah, semacam itu kan membingungkan. Kamu harus seperti apa? Belum lagi nanti ketika kamu bertanya ke orang, wah kamu ketempelan, wah kamu diganggu, wah kamu disantet, dan sebagainya. Akhirnya apa? Permasalahan menjadi lebih kompleks dan kamu menjadi semakin bingung. Jadi di video ini kamu perlu memahami konteks dasar metafisika supaya apa? Supaya paling tidak kamu itu bisa merespon gejala ini secara lebih baik. Jadi kamu cepat untuk beradaptasi. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, kita mulai dulu dari gambaran metafisika itu apa. Nah, ini saya akan cerita dulu dari pengalaman mistik ya. Jadi, kalau dari proses saya melakukan channeling, kemudian past life, jadi ini memang konteksnya pengalaman pribadi saya ya. Jadi, saya butuh nanti mengkonfirmasi apa yang saya peroleh ini sampai di mana, paling tidak logika nalarnya, kebenarannya. Karena kita mencari data yang mungkin sudah ribuan tahun, ratusan ribu tahun, mungkin, jadi itu susah. Tapi begini, apa yang saya peroleh itu ada satu masa di mana sebuah peradaban itu sains dan filosofi atau sains dan religion, agama, itu bisa bersinergi. Jadi metafisika itu adalah era di mana keilmuan itu tidak hanya diukur, dipelajari dalam sisi materi fisiknya saja, tapi berikut juga sisi non-materi, non-fisik. Nah, ini agak susah sekarang. Itu sebabnya kalau saya sering cerita tentang Nikola Tesla mengatakan, jadi when science begin study non-physical phenomena, jadi ketika sains itu mulai mempelajari fenomena non-fisik, keilmuan akan melaju cepat melampaui peradaban. Ini yang diungkapkan Tesla. Nah, masalahnya ini pendapat orang yang gila, aneh. Yang namanya sains itu adalah satu pendekatan untuk satu hal yang bisa diukur. Nah, non-fisik, itu bagaimana mengukurnya? Bagaimana kemudian itu dituangkan dalam keilmuan? Nah, ini yang menjadi ibaratnya kendala ketika kamu mengalami gejala seperti simptom kebangkitan Kundalini, karena akan susah mencari dasar atau ukuran bagaimana kita merespon. Oke, lalu berikutnya. Jadi batasannya apa sih metafisika dan fisika? Jadi kalau dilihat dari suku katanya meta dan fisik, ini melampaui fisik. Jadi mungkin secara sederhana, ini mulai kita bisa pahami setelah sekarang kita mengenal fisika kuantum ya. Fisika itu sendiri ada sebuah keilmuan yang menyelidiki atau mempelajari tentang fenomena yang sifatnya fisik, Jadi suatu hal yang fisik itu yang memang ada wujudnya, matter ya, materi. Artinya bisa kita kenali dengan panca indera kita. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan, ada banyak wawasan yang berubah. Akhirnya menjadi semakin tidak jelas mana yang definisinya harus fisik dan semi yang katakanlah bukan fisik lagi. Karena begini, begitu dulu orang menemukan mikroskop, sebelumnya kalau ada orang sakit, wah ini kena gangguan makhluk halus. Tapi
ternyata setelah ada mikroskop mulai ketahuan, oh dia terinfeksi. Demikian pula penemuan teleskop. Nah, kemudian ketika era fisika kuantum itu mulai dikenal, banyak hal yang kemudian berubah paradigmanya. Akhirnya apa? Satu hal yang dikatakan fisik itu menjadi tidak jelas, karena kalau ukurannya yang bisa dikenali dengan panca indera, sekarang dengan bantuan teknologi yang tadinya dikatakan tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, akhirnya keilmuan jadi berkembang, berubah cepat, batasan fisik dan non-fisik itu jadi semakin kabur. Dan apa yang saya peroleh lewat proses channeling itu kan ke depan ini setelah era kemajuan internet secara digital, kita akan masuk ke era the science of magic. Jadi science yang seperti sihir lah, semacam itu. Oke, kemudian berikutnya. Jadi metafisika ini erat kaitannya bagaimana kita mengenal eksistensi jiwa. Jiwa itu kan tidak ada wujudnya, non fisik. Oke. Nah, ini yang berbeda 180 derajat dengan konteks pandangan sains sekarang, baik sains, agama, dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah kontradiksi antara metafisika dan materialisme dari sains itu sendiri. Jadi materialisme sains ini adalah konteks sains yang ibaratnya terdoktrin, ya, terdogma oleh konteks bahwa yang benar-benar nyata itu adalah satu hal yang bisa diindrai maupun dengan bantuan teknologi. Sebagai gambaran paling mudah, beberapa kan saya juga baca di komentar video-video saya. Ketika saya menyinggung tentang jiwa, itu pasti ada yang berkomentar, jiwa itu juga produk dari otak. Nah, ini yang berbeda sisi pandangnya. Jadi, keilmuan modern ini memandang bahwa fenomena consciousness itu adalah produk dari materi atau produk dari organ. Jadi ketika kamu sakit, mengalami gejala yang aneh seperti kundalini, kedokteran modern itu kan membaca bahwa pikiranmu itu diproduksi oleh otak, ya kan? Emosimu ini karena kerja hormon, oke? Jadi semua diasosiasikan pada satu hal yang ada wujudnya. Nah, ini berbeda dengan pandangan keilmuan kuno. Jadi pandangan modern itu bahwa consciousness, kesadaran itu produk dari materi, organ. Kalau pandangan keilmuan kuno, itu organ itu sendiri adalah produk dari consciousness. Nah, ini berbeda. Jadi, ketika orang berbicara bahwa pikiran itu produk dari otak, mereka melihat apa yang ada gejalanya di otak itu. Keilmuan kuno yang dikatakan pikiran, itu tidak ada di otak. Ini yang muncul dalam aksi-reaksi percikan listrik neuron itu tadi. Jadi kelistrikannya, bukan apa yang terjadi pada organnya. Nah, ini kan sangat berbeda. Itu sebabnya saya sering mengutip Nikola Tesla mengatakan, pikiran saya itu saya ambil dari siaran, seperti TV. Jadi pikiran itu semacam itu, seperti gelombang, tidak terikat ruang dan waktu, dan kita itu hanya mengunduh atau mendownload saja sampai kita mengalami sebuah realitas. Oke? Jadi ini kenapa fenomena seperti gejala kebangkitan kundalini yang seperti gangguan mental itu pasti nanti dibaca bahwa kamu mengalami gangguan entah di otak, entah di organ tertentu, dan kamu diberikan obat yang bertujuan untuk membantu kamu keluar dari gangguan di organ itu. Nah, kemudian sekarang sains berkembang cepat, ya kan, biologi, kedokteran, kita sudah mengenal neuroscience, ya kan. Ini membuka banyak, ya, wawasan yang masih merupakan tanda tanya besar pada fenomena consciousness ini tadi, kesadaran ini tadi. Selain itu, sekarang mulai populer terkait juga fenomena keyakinan beberapa ilmuwan bahwa semesta bukan tunggal, semesta itu paralel. Kenapa demikian? Ya, tentunya mereka punya pendapat, argumen yang pasti ada dasarnya, saya yakin ya. Nah, untuk kasus kesadaran ini saya menemukan mungkin untuk penjelasan yang paling mewakili fenomena kesadaran ini dari Profesor Donald Hoffman. Dia seorang profesor yang meneliti tentang fenomena consciousness ini. Nah, jadi saya pernah melihat videonya yang mengatakan bahwa ada sebuah bentuk korelasi antara fenomena yang terjadi pada otak atau organ kita dengan pengalaman dari kesadaran itu sendiri. Jadi ada sebuah percobaan di situ yang dilakukan untuk memberikan pengaruh magnet ke bagian-bagian otak
yang diperkirakan ada hubungan dengan kinerja panca indera kita. Dan kalau saya tidak salah di situ Profesor Donald Hoffman ini mengatakan bahwa di bagian yang disebut mungkin dipetakan ya ada V4, V5. Ketika bagian tersebut diberi pengaruh, apa yang terjadi? Kemampuan orang atau manusia untuk melihat warna itu menjadi seperti hilang. Dia hanya melihat warna ini hanya seperti abu-abu. Jadi Donald Hoffman ini mengatakan ada banyak data yang saling berkorelasi, tapi itu tidak mudah untuk disimpulkan karena kita masih mencari penyebabnya. Jadi kendalanya adalah semacam ini. Jadi memang benar bahwa mungkin temuan dari neuroscience sekarang itu bahkan bisa memprediksi ya suatu hal yang bekerja atau bisa dikenali dalam mekanisme kerja otak. Itu efeknya bisa dibaca kemudian. Jadi misalnya kamu hendak memutuskan sesuatu, berpikir sesuatu, sepersekian detik, itu sebenarnya sudah terbaca di otak. Oke? Jadi ada korelasi kuat. Apa yang terjadi mekanismenya di otak itu kemudian berakibat pada pengalaman dari kesadaranmu. Cuma menariknya di sini, Profesor Donald Hoffman ini mengatakan korelasi itu banyak. Ini data, ini bukan teori, tapi kita juga perlu mencari apa penyebab itu. Jadi secara sederhana seperti dia memberikan analogi ya. Kita tahu bahwa ketika ayam berkokok, matahari kemudian terbit. Sama halnya dengan kejadian tadi, fenomena apa yang terjadi di otak. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa penyebab matahari terbit itu tadi karena ayam berkokok. Itu loh. Jadi ini yang menjadi perdebatan dalam pendapat untuk menjelaskan kesadaran itu. Nah, sementara apa yang saya pelajari dari keilmuan kuno, itu kan konteksnya ada pengakuan bahwa ada kekuatan di belakang itu. Ya seperti Nikola Tesla kata, dia itu hanya mengunduh informasi dari sebuah siaran seperti televisi. Nah, tentunya ini yang juga dikatakan berbeda dengan pendapat keilmuan modern sekarang. Oke, jadi sama halnya Donald Hoffman ini juga mengatakan, kita tahu bahwa ketika orang berkumpul di stasiun kereta api, berapa saat kemudian kereta api datang. Tapi tidak berarti ketika ada orang berkumpul lebih banyak di situ, kemudian pasti penyebab bahwa kereta api kemudian datang. Semacam itu. Jadi Donald Hoffman ini mengatakan bagaimana caranya memecahkan fenomena kesadaran, sementara kita itu sendiri adalah produk kesadaran. Apa maksudnya ini? Jadi dia memberikan ilustrasi yang sederhana, mungkin kita bisa kenali sekarang. Kan ada game online ya, dia mengatakan kalau kita main game misalnya GTA ya, Grand Theft Auto itu, di situ misalnya kamu mengendarai mobil ya, kamu membanting setir ya, memang mobil bergerak mengikuti bantingan setirmu. Tapi di belakang game ini itu ada komponen-komponen, ada sirkuit yang menghasilkan fenomena yang kamu katakan nyata. Jadi ini yang dikatakan kita ada dalam kesadaran. Jadi seperti kita menggunakan virtual reality. Mau kita sebut otak, mau kita sebut kelenjar, sama halnya dengan tadi fenomena kita bermain game. Ya semuanya ada dalam virtual reality. Nah sekarang bagaimana masalahnya? Kita tahu bagaimana mekanisme kerja realitasnya itu. Ya berarti harus membongkar virtual reality-nya. Nah ini yang dikatakan level mistik. Suatu yang melampaui. Maka beberapa pengalaman mistik itu kan tidak terjelaskan tapi mengubah peradaban. Dan di situ harus diakui bahwa ada sebuah kekuatan di luar diri kita yang berperan tidak ada wujudnya. Dan karena kekuatan itu muncullah kesadaran. Oke, jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang bagaimana mengurai misteri kesadaran. Karena pasti ada pro kontra, bahkan di sains, belum lagi di agama. Karena kan pasti ada batasan-batasan yang lebih ketat. Agama sendiri ketika berhadapan dengan fisika kuantum itu pasti saling berseberangan. Orang dari agama mengatakan kalau fisika kuantum itu meniadakan Tuhan. Nah sebaliknya orang yang di fisika kuantum itu justru ini mempertegas adanya Tuhan. Nah pro kontranya apa? Akhirnya kan meniadakan Tuhan versi agama. Tapi sebetulnya ini indikator kuat yang sudah tidak terbantahkan bahwa ada kekuatan di luar manusia. Jadi Tuhannya itu ada, sudah tidak menjadi perbantahan. Tapi bukan Tuhan yang dipersepsikan lewat banyak agama. Oke? Nah ini juga yang kalian proses ketika kalian mengalami kundalini. Apalagi kalian kuat dengan kepercayaan akan roh-roh gaib dan sebagainya. Artinya kalian menciptakan sendiri dan bermain-main dengan apa yang kalian yakini. Oke ya, jadi metafisika, kalau mau saya katakan tidak bisa
kita pahami kecuali kita keluar dari kesadaran atau mengalami kesadaran yang saya sebut sebagai bentuk kesadaran keempat. Kamu tidak tertidur pulas, kamu tidak terjaga, dan kamu juga tidak bermimpi. Dan ini adalah paling sulit. Bahkan saya katakan ini adalah sebuah bentuk jodoh. Jika orang mengalami ini, karena kamu tidak bisa berupaya. Karena kamu ada dalam kekuatan yang lebih tinggi dari itu. Oke ya, jadi poin penting di sini yang ingin saya sampaikan, kamu tahu dulu konteks metafisika. Bahwa fisika sekarang itu bukan salah. Tapi kita terbatasi sendiri dengan apa yang selama ini menjadi ukuran-ukuran kita sendiri. Nah sekarang bagaimana Mas ketika kamu mengalami gejala yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin menyakitkan, aneh, membingungkan. Jadi tips sederhana di sini, ya kamu harus berpikir dari dua sisi. Dari sisi fisika pun yang sisi metafisika. Kalau yang dari sisi fisika ya kamu bisa cari datanya. Kalau kamu mengalami itu, kamu gangguannya apa? Kamu bisa pergi ke ahli ya, ke dokter ya kan. Ketika memang itu tidak ditemukan, dokter tidak punya penjelasan, ya kamu harus belajar dari sisi konteks metafisikanya. Nah, itu dijelaskan dengan banyak konsep. Ada yang dengan cakra, ya kan, ada dengan chi, ada yang menjelaskan dengan tumo dan lain-lain. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan dulu sebelum nanti mungkin saya lebih perjelas bagaimana langkah-langkah yang bisa membantu. Tapi kalian sadari dulu bedanya fisika dan metafisika. Fisika meletakkan bahwa kesadaran kita itu produk dari organ, metafisika itu meletakkan bahwa apapun ini adalah produk kesadaran seperti kita menggunakan virtual reality. Jadi itu sebabnya kalau kalian nanti belajar, ini pasti juga membingungkan. Ini hal yang paling sulit. Kenapa paling sulit? Kamu harus membalik arah. Karena keilmuan kuno dulu ketika menyebut menamakan istilah-istilah seperti ada Bathara Guru, Bathara macam-macam, semua diasosiasikan dengan sosok, ya kan? Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Itu semua adalah bagaimana menerjemahkan supaya fenomena tadi dikenali. Jadi metafisika zaman dulu itu memang pendekatannya semacam itu. Segala hal diberikan nama, segala hal itu dianggap satu hal yang eksis hidup. Jadi kalau kalian tanya, Mas, ada nggak sosok misalnya Bathara Guru misalnya, itu semua jalan untuk menjelaskan. Jadi ketika kalian melekat pada kepercayaan akan sosok-sosok tertentu, ya kalian terjebak dalam game virtual reality itu tadi. Jadi harus benar-benar menanggalkan itu semua, kembali ke nol. Oke, sampai di sini videonya. Semoga ini sedikit membuka wawasan kalian apa sih yang dipelajari dari metafisik itu, supaya kita ya tahu sisi fisiknya dan sisi non fisiknya. Kalian belajar secara logiknya, tapi juga belajar secara intuisinya. Akhirnya ini yang dikatakan Tesla, peradaban akan berkembang lebih cepat karena kita meletakkan porsi masing-masing. Fisika untuk mengcover satu hal yang sifatnya sudah materi. Non-fisik, metafisik, agama zaman dulu itu untuk buah pencapaian, pencerahan, supaya peradaban ini menjadi lebih berkembang. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar kalau ada suatu hal yang mungkin masih belum jelas. Kita akan ketemu di seri video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.